Assalamualaikum. Sebelum mulai videonya, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe terlebih dahulu ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi mengenai geometri bidang datar. Apa itu geometri bidang datar? Geometri bidang datar merupakan sebutan untuk berbagai bangun-bangun dua dimensi. Bangunan datar adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus maupun garis lengkung. Geometri bidang datar juga membahas mengenai konsep jarak, baik antara dua titik maupun jarak dari titik ke garis. Di samping itu juga membahas mengenai titik tengah antara dua titik. Nah, untuk materi yang akan dibahas dalam geometri bidang datar, yang pertama ada sudut. Di sini sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah sinar atau ruas garis dan bertemu pada satu titik. Sudut dapat dipahami pula sebagai suatu bangun yang berbentuk oleh dua sinar, di mana dua sinar ini disebut dengan kaki sudut. Sudut dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya lebih kecil dari 90 derajat, serta lebih besar dari 0 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya lebih kecil dari 180 derajat, serta lebih besar dari 90 derajat. Yang keempat ada sudut lurus. Sudut lurus merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Dan yang terakhir ada sudut lingkaran penuh. Sudut lingkaran penuh merupakan sudut yang besarnya 360 derajat. Materi yang selanjutnya yang tentunya akan kita bahas yaitu mengenai bangun datar. Ada segitiga, persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Langsung saja ke materi bangun datar yang pertama yaitu segitiga. Segitiga ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan segitiga siku-siku. Seperti kita lihat, salah satu sudutnya ada yang memiliki sudut siku-siku. Yang kedua ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini memiliki panjang sisi-sisinya itu memiliki panjang yang sama. Dan yang ketiga ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini di mana dua buah sisinya itu ada yang sama panjang. Dan yang keempat ada segitiga sembarang. Selanjutnya kita akan mengetahui rumus dari segitiga. Seperti kita lihat dari gambar, di sini ada sudut A, B, C dengan tinggi T dan panjang garis dari sisinya itu A, B, dan C. Nah, untuk keliling atau K-nya itu A ditambah B ditambah C atau jumlah dari semua sisi-sisinya. Dan yang untuk luas yaitu memiliki rumus setengah alas kali tinggi, di mana alasnya ini merupakan panjang AB dan tingginya itu merupakan T yang tegak lurus. Apabila diketahui keliling atau sisi-sisi dari segitiganya, kita juga bisa mendapatkan luas dari segitiga dengan rumus akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, dengan S yaitu A ditambah B ditambah C per 2 atau keliling dibagi 2. Yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang untuk rumusnya itu ada kelilingnya itu 2 kali P ditambah L karena panjang atas dan bawahnya itu sama dan lebar kanan dan kirinya juga sama. Jadi rumus untuk mendapatkan keliling dari persegi panjang adalah 2 kali P dikali L. Dan untuk luasnya yaitu P dikali L, di mana P adalah panjang dari sisinya dan L adalah lebar dari sisi. Yang ketiga, ada persegi. Persegi adalah
bangun persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Persegi disebut juga belah ketupat siku-siku. Kenapa? Karena setiap sudutnya itu merupakan sudut siku-siku. Adapun untuk rumus dari persegi, yaitu kelilingnya 4 dikali sisi atau S, dan luasnya itu sisi dikali sisi atau S kuadrat. Nah, untuk yang keempat, kita akan bahas mengenai jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar yang mempunyai 4 buah sisi yang saling berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Untuk rumusnya, keliling dari jajar genjang dapat kita cari dengan rumus 2 dikali A ditambah B. Dan untuk luasnya yaitu A dikali T. Dengan A adalah alas dan T adalah tinggi dari jajar genjang. Yang kelima ada belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun jajar genjang yang mempunyai sisi yang sama panjang. Belah ketupat disusun dari 2 buah segitiga yang kongruen dan alasnya itu berimpit. Adapun rumus untuk belah ketupat yaitu 4 kali S. Dan untuk luas dari ketupat adalah setengah kali A dikali B. Dengan AB-nya itu merupakan diagonal yang tegak lurus. Yang selanjutnya, untuk yang keenam adalah bangun datar layang-layang. Bangun layang-layang adalah bangun belah ketupat yang mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Di mana untuk rumus kelilingnya adalah 2 dikali A ditambah B, dan untuk luasnya yaitu setengah dikali D1 dikali D2 atau diagonal 1 dikali diagonal 2. Di mana diagonal 1 itu merupakan panjang dari BD dan diagonal 2 itu merupakan panjang dari AC. Yang selanjutnya adalah trapesium. Trapesium terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku adalah bangun segi 4 yang sepasang sisinya sejajar dan salah satu sudutnya siku-siku seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Yang kedua ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki adalah bangun segi 4 yang sepasang sisinya sejajar dan kedua kakinya sama panjang, serta sudut-sudutnya tidak ada yang siku-siku. Yang ketiga, ada juga segitiga dari trapesium sembarang. Trapesium sembarang adalah bangun segi 4 yang sepasang sisinya sejajar dan kedua kakinya tidak sama panjang, serta sudut-sudutnya tidak ada yang siku-siku. Adapun rumus untuk trapesium, yaitu yang pertama untuk mencari keliling dari trapesium, kita bisa menggunakan rumus 2 dikali AB ditambah CD dikali T. Dan untuk luasnya yaitu setengah kali AB ditambah CD dikali T. Yang terakhir yaitu bangun datar lingkaran. Lingkaran adalah sebuah kurva tertutup yang mempunyai banyak keistimewaan. Jarak titik-titik pada lingkaran terhadap pusat lingkaran besarnya sama dan disebut jari-jari atau radius, dinotasikan dengan R. Sedangkan jarak kedua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat disebut dengan diameter dan dinotasikan dengan D. Untuk rumus dari lingkaran, di sini kita bisa mencari keliling lingkaran dengan menggunakan rumus 2 dikali Pi dikali R atau Pi dikali D. Dan untuk mencari luasnya, kita bisa menggunakan rumus Pi dikali R kuadrat atau seperempat Pi D kuadrat, di mana Pi ini merupakan 3,14 atau Pi ini merupakan 22/7. Untuk lebih jelasnya, kita bisa coba mengerjakan contoh soal berikut. Nah, soalnya yaitu suatu keeping paving berbentuk seperti pada gambar di bawah ini. Luas permukaan kepingan paving tersebut adalah, dari gambar kita bisa melihat sebuah persegi
di mana setiap ujungnya itu terdapat seperempat dari lingkaran yang memiliki panjang yang sama, yaitu 7 cm. Di mana karena ini termasuk ke dalam seperempat lingkaran, berarti 7 cm ini termasuk ke dalam jari-jari lingkaran. Jadi, untuk menjawab soal tersebut, kita bisa mengetahuinya dengan di sini kan tadi ada seperempat lingkaran. Berarti diketahui bahwa R-nya itu 7 cm untuk semua lingkaran, untuk semua panjang dari jari-jari seperempat lingkaran di setiap sudut perseginya. Nah, dengan demikian kita cari dulu luas dari lingkarannya, karena kan ini ada 4 buah ya, berarti kalau seperempat dikali 4 itu 1 buah lingkaran yang utuh. Jadi di sini kita akan mencari luas dari lingkarannya dengan menggunakan rumus pi R kuadrat. Karena R-nya sudah diketahui 7, berarti kita tinggal masukkan 22/7 dikali 7 kuadrat, sehingga didapatkan luas dari lingkarannya itu 154 cm kuadrat. Nah, yang kedua, kita akan coba mencari panjang dari perseginya, luas dari perseginya. Di sini diketahui sisi-sisinya itu kan 7 ya. 7 ditambah 7 ditambah 7 berarti sisi-sisinya itu 21 cm. Jadi untuk mencari luas dari perseginya yaitu S kuadrat, berarti tinggal kita kuadratkan saja sisinya. 21 dikuadratkan itu 441. Nah, untuk luas daerah yang diarsir berarti kita cukup mengurangkan luas dari persegi dikurangi luas dari lingkarannya, yaitu 441 dikurangi 154, sehingga luas dari daerah yang diarsir adalah 287 cm kuadrat. Untuk lebih memahami mengenai materi geometri bidang datar ini, di sini terdapat 2 buah soal yang bisa kalian kerjakan untuk latihan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.